Kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai pasukan yang tidak tertandingi. Irji ilaihim falanatiyannahum bijunudil la kibala lahum biha walanuhrijannahum minha adillatan wa hum sagirun. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina dan mereka menjadi tawanan yang hina dina. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa di antara faktor-faktor keunggulan peradaban yang dimiliki kerajaan Nabi Sulaiman adalah manajemen yang handal, ilmu, kekuatan militer, dan keunggulan teknologi. Muhammad ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Yazid ibnu Ruman yang telah mengatakan bahwa setelah utusan-utusan itu kembali kepada ratunya dengan membawa pesan Nabi Sulaiman, maka ratu mereka berkata, "Sesungguhnya demi Allah, aku mengetahui bahwa dia bukanlah seorang raja, dan kita tidak akan mampu melawannya. Tiada pula artinya kebesaran kita di hadapannya." Kemudian Ratu Balkis mengirimkan kurirnya untuk memberitahukan kepada Nabi Sulaiman bahwa ia akan datang bersama semua pembesar kaumnya untuk menyaksikan sendiri keadaan Nabi Sulaiman dan agama yang diserukannya. Kemudian Ratu Balkis memerintahkan agar singgasana yang biasa dipakai duduk olehnya diamankan. Singgasananya terbuat dari emas yang dihiasi dengan batu yakut, jabarjad, dan mutiara, lalu disimpan di bagian yang terdalam dari 7 ruangan yang berlapis-lapis. Masing-masing ruangan dikunci pintunya, dan Balkis berkata kepada petugas yang diserahi tugas untuk menggantikan kedudukannya selama ia pergi, "Jagalah singgasana kerajaanku ini dengan segenap kekuatan dan fasilitas yang ada pada kamu. Jangan biarkan seorang manusia pun masuk ke dalamnya, dan jangan sekali-kali kamu memperlihatkannya kepada seorang pun sebelum aku datang." Kemudian berangkatlah Balkis menuju negara Nabi Sulaiman bersama 12.000 iring-iringan yang terdiri dari semua raja negeri Yaman. Masing-masing iringan terdiri dari ribuan prajurit. Nabi Sulaiman menugaskan jin-jin untuk memantau perjalanan Ratu Balkis dan melaporkan kepadanya setiap hari dan malamnya. Manakala Ratu Balkis beserta iringannya telah dekat, maka Nabi Sulaiman mengumpulkan semua jin dan manusia yang berada di bawah kekuasaannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsiha qabla ayyatuni muslimin." Sulaiman berkata, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari golongan jin berkata, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Menurut Mujahid, Ifrit artinya jin yang jahat. Syu'aib al-Jibai mengatakan bahwa nama Ifrit itu adalah Kaujan. Ibnu Abbas mengatakan mana yang dimaksud ialah sebelum Nabi Sulaiman bangkit meninggalkan majelisnya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Ifrit itu kuat membawanya lagi dapat dipercaya untuk menjaga semua permata yang ada di dalam singgasana itu. Maka Nabi Sulaiman berkata, "Aku menginginkan lebih cepat dari itu." Nabi Sulaiman bermaksud mendatangkan singgasana itu untuk menampakkan kebesaran dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya, yaitu kerajaan dan bala tentara yang ditundukkan untuknya. Belum pernah ada seorang pun yang dianugerahi pemberian seperti itu, dan tidak pula sesudahnya, agar hal tersebut dijadikan sebagai bukti kenabiannya di hadapan Ratu Balkis dan kaumnya. Karena suatu hal yang luar biasa bila singgasananya didatangkan seperti apa adanya sebelum mereka datang ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal singgasana itu ditaruh di tempat yang terkunci berlapis-lapis dan di bawah pengawalan dan penjagaan yang sangat ketat. Qala alladzi indahu ilmum minal kitabi ana atika bihi qabla an yartada ilaika tarafuka falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hada min fadli rabbi liyabluwani askuru am akfur faman sakara fa innama yaskuru li nafsihi waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur,
maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama orang itu adalah Asib, sekretaris Nabi Sulaiman. Wahab Ibnu Munabih mengatakan, layangkanlah pandangan matamu sejauh mataku memandang, maka sebelum pandangan matamu mencapai pemandangan yang terjauh, aku telah dapat mendatangkan singgasana itu. Para ulama menyebutkan bahwa Asib meminta kepada Nabi Sulaiman agar memandang ke arah negeri Yaman tempat singgasana itu terdapat. Lalu Asib berwudu dan berdoa kepada Allah. Az-Zuhri mengatakan bahwa Asib mengatakan dalam doanya, Ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, yaitu Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah hanya Engkau. Datangkanlah arasnya kepadaku, maka seketika itu juga singgasananya berada di hadapannya. Setelah singgasana Balkis didatangkan kepada Nabi Sulaiman, sebelum Balkis tiba di hadapannya, maka ia memerintahkan agar singgasana itu dirubah, sebagian spesifikasinya, sebagian ciri khasnya, untuk menguji pengetahuan dan kekuatan daya ingatnya saat melihat singgasananya yang telah diubah itu. Apakah dia dapat menebak bahwa itu adalah singgasananya atau tidak dapat menebaknya? Untuk itu Nabi Sulaiman berkata, Qala nakiru laha arsaha nandur atahtadi am takunu minal ladina la yahtadun. Dia berkata, ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya. Qatadah mengatakan bahwa yang tadinya diletakkan di bagian atas ditaruh di bawah, dan yang tadinya ditaruh di belakang diletakkan di muka. Lalu mereka melakukan sedikit modifikasi penambahan dan pengurangan padanya. Falamma ja'at qila hakada arsuki qalat ka'annahu huwa wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Dan ketika Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Apakah ini singgasanamu? Kata Sulaiman. Seakan-akan iya, kata Ratu Balkis. Ia memberikan jawaban dengan bahasa diplomasi yang multitafsir, agar tidak terkesan dirinya tidak mengenal singgasananya yang telah sedikit diubah, dan juga tidak memberikan jawaban pasti, agar tidak terjebak pada dusta. Kemudian ia berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang muslim. Ini deklarasi dan dakwah Nabi Sulaiman untuk menyentuh hati Ratu Balkis setelah hatinya terbuka dan terkejut dengan keunggulan Islam. Sejak saat itu Ratu Balkis mulai terkagum dan terkesima sehingga kondusif untuk menerima keimanan. Lalu apa yang menghalangi mereka untuk menjadi muslim? Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya, karena sungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Balkis dihalang-halangi untuk menyembah Allah semata oleh apa yang disembahnya selama ini selain Allah. Sebelumnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada setan-setan agar membangunkan istana besar dari kaca untuknya. Lalu dialirkan air di bawah istana tersebut. Bagi orang yang tidak mengetahuinya tentu akan menyangkanya air, padahal ada kaca yang menghalang-halanginya. Setelah menampilkan kejutan mental pertama, Nabi Sulaiman menyiapkan kejutan mental selanjutnya. Qila laha dukhuli syarha falamma ra'atu hasibatu luzzatan wa kasabat an saqaiha qala innahu sarhum mumarradun min qawarir qalat rabbi inni dalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balkis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ketika Ratu Balkis memasukinya, ia menduga bahwa istana itu kolam air. Maka ia mengangkat kainnya sehingga kedua betisnya kelihatan, karena ia tidak ragu bahwa ia akan memasuki kolam air. Maka dikatakan kepadanya bahwa itu adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Setelah Balkis berdiri di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman mengajaknya untuk menyembah Allah dan mengecam penyembahan dia terhadap matahari selain dari Allah. Sebuah keunggulan teknologi ditampilkan di hadapan Ratu Balkis.
Lantai kaca di atas air dibangun dengan sangat sempurna sehingga seolah-olah kolam air. Mental Ratu Balkis menyerah dan kalah melihat keunggulan teknologi Nabi Sulaiman sehingga tunduk dan memproklamirkan keislamannya. Rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.